Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun Rima Melati dari PGMI 2B STK Muntai akan menjawab pertanyaan UAS untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Pendidikan dari Muallim Ridatullah Asyabaini MAG dengan 5 pertanyaan, yaitu sebagai berikut. 1. Jelaskan tren dan kemajuan keilmuan pada saat ini. Pada saat ini, kita hidup di zaman globalisasi atau biasa disebut dengan zaman modernisasi. Modernisasi sendiri dalam ilmu sosial merujuk pada bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih baik. Modernisasi mencakup banyak bidang. Contohnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung pada teknologi. Hal ini menjadikan teknologi menjadi kebutuhan dasar setiap orang, dari orang tua hingga anak muda. Para ahli hingga orang awam pun menggunakan teknologi dalam berbagai aspek kehidupannya. Para petani yang bekerja di ladang juga menggunakan teknologi untuk meningkatkan hasilnya. Contohnya adalah penggunaan traktor mesin yang lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan bajak yang ditarik oleh seekor kerbau. Kehidupan manusia akan teknologi juga didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang dan semakin mendunia. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyak inovasi dan penemuan yang sederhana hingga sangat rumit. Bahkan kurang dari 10 tahun terakhir, teknologi handphone yang awalnya hanya sebuah alat komunikasi nirkabel menggunakan alat komunikasi yang dapat mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik. Perkembangan teknologi saat ini merupakan dasar untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan pengetahuan negara didasarkan pada seberapa jauh ilmu dan teknologi yang dikuasai oleh negara tersebut. Hal ini sangat beralasan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dasar dari setiap aspek kehidupan manusia. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkungan global. Maka mau tidak mau harus terlibat dalam maju mundurnya penguasaan teknologi dan pengetahuan, khususnya untuk kepentingan bangsa sendiri. Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia dianggap belum terlalu maju dalam penguasaan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Apa yang kalian pahami dari filsafat pendidikan Islam? Sebelum membahas tentang pendidikan Islam, Ulun akan menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia. Dari kata tersebut mengandung banyak pengertian filsafah, baik pengertian secara harfiah atau etimologi maupun dari segi kandungannya. Filsafat itu diambil dari bahasa Yunani, sophis berarti cinta arti, dan sophos berarti kebijaksanaan atau pengetahuan yang mendalam. Jadi, filsafat pendidikan Islam itu merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber primer, dan pendapat para ahli, khususnya para filosof Muslim, sebagai sumber sekunder. 3. Jelaskan bagaimana tauhid sebagai paradigma pendidikan Islam. Pemikiran bahwa tauhid sebagai konsep yang berisikan nilai-nilai fundamental yang harus dijadikan paradigma pendidikan agama merupakan kebutuhan teologis dan filosofis. Sebab tauhid sebagai pandangan dunia Islam menjadi dasar atau fundamen bangunan secara Islam secara keseluruhan, tidak terkecuali pendidikan agama. Oleh karena itu, pendidikan agama harus dibangun di atas landasan yang benar dari pandangan dunia tauhid. Pendidikan dalam pandangan tauhid adalah pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah, teologis sebagai landasan etis normatif, dan nilai-nilai insaniyah, antropososiologis, dan alamiah kosmologis sebagai basis praksis operasional. Dari perspektif ini dapat diambil formulasi bahwa tauhid dalam pemikiran pendidikan agama berfungsi untuk mentransformulasikan
setiap siswa menjadi manusia tauhid yang ideal, dalam arti memiliki sifat-sifat mulia dan komit pada penegakan keadilan dan kebenaran. Berbagai atribut manusia tauhid yang diharapkan lahir dari rahim pendidikan adalah: pertama, memiliki komitmen utuh, tunduk, dan patuh kepada Allah. Dia berusaha secara maksimal menjalankan pesan dan perintah Tuhan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kedua, menolak segala pedoman dan pandangan hidup yang bukan datang dari Allah. Dalam konteks masyarakat manusia, penolakan ini berarti emansipasi dan restorasi kebebasan esensialnya dari seluruh belenggu buatan manusia supaya komitmennya pada Allah menjadi utuh dan kokoh. Ketiga, bersikap progresif dengan selalu melakukan penilaian terhadap kualitas hidupnya, adat istiadat, tradisi, dan paham hidupnya. Bila dalam penilaian tersebut terdapat unsur-unsur syirik, maka ia tidak segan-segan mengubahnya agar sesuai dengan ketentuan Allah. Manusia tauhid akan selalu bersikap progresif, inovatif, karena tidak pernah menolak setiap perubahan yang positif. Keempat, tujuan hidupnya amat jelas. Ibadahnya, kerja kerasnya, hidup dan matinya selalu ditunjukkan untuk Allah semata. Inilah komitmen yang selalu diucapkan berkali-kali dalam setiap sholatnya. Manusia tauhid tidak akan mudah terjerat ke dalam nilai-nilai palsu atau hal-hal yang tanpa nilai. Atribut duniawi seperti kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan hidup bukanlah tujuan hidupnya. Sebaliknya, hal tersebut dipandang sebagai sarana belaka untuk mencapai keridhaan Allah. Kelima, manusia tauhid memiliki visi dan misi yang jelas tentang hidupnya yang harus dibangun bersama-sama dengan manusia-manusia lainnya. Struktur kehidupan yang sentosa, aman, makmur, demokratis, egaliter, manusiawi, dan menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan lingkungannya, dan dengan sesamanya, serta diri sendiri. Pada gilirannya, visi tersebut mendorong untuk mengubah dan membangun dunia masyarakat sekelilingnya. Kewajiban untuk membongkar masyarakat yang jumud, anarkis, status quo, dan sebaliknya membangun tata kehidupan baru yang dinamis, demokratis, adil, egaliter, dan menghargai hak asasi manusia dipandang sebagai misi utama sepanjang hidupnya. Berdasarkan pandangan di atas, pendidikan agama dalam kerangka tauhid harus melahirkan dua kemestian strategis sekaligus. Pertama, menjaga keharmonisan untuk meraih kehidupan yang abadi dalam hubungannya dengan Allah. Kedua, melestarikan, mengembangkan nilai-nilai kehidupan dalam hubungannya dengan alam, lingkungan, dan sesamanya. Dengan kata lain, pendidikan agama diarahkan pada dua dimensi, yaitu dimensi ketundukan vertikal dan dialektika horizontal. Pada dimensi pertama, pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan pengertian tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia dalam mencapai hubungan dengan Allah. Sedangkan dimensi kedua, pendidikan agama hendaknya mengembangkan pemahaman tentang kehidupan konkret, yaitu kehidupan manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan sosialnya. Pada dimensi ini, manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia real dengan seperangkat kemampuan yang dimiliki, pengetahuan, keterampilan, moral, dan kepribadian. Kemampuan-kemampuan semacam ini tidak lain hanya bisa diperoleh dari proses pendidikan. Dari kemestian ini, sesungguhnya bangunan pendidikan agama dilandasi dan sekaligus hendaknya mengarahkan manusia pada tiga pola hubungan fungsional, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hablu minallah, aspek teologis, hubungan manusia dengan manusia, hablu minannas, aspek antropososiologis, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hablu min al-alam, aspek kosmologis. Dalam bahasa yang mudah dimengerti, hubungan pertama disebut keberagaman, hubungan kedua disebut kebersamaan, sedangkan hubungan ketiga disebut kemitraan. 4.
Jelaskan pemikiran dari salah satu tokoh dalam filsafat pendidikan Islam. Ada banyak tokoh filsafat pendidikan Islam. Di sini ulun mengambil tokoh Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa ilmu pengetahuan memiliki peranan penting. Maka manusia tidak hanya mampu menguasai alam, namun mampu menguasai dan menggunakan metode-metode ilmiah sehingga dapat menata kembali hidupnya sesuai dengan cita-cita dan semangat dalam menghadapi realitas. Muhammad Iqbal mengakui secara jelas bahwa ilmu pengetahuan pada zaman modern ini memiliki bobot dan makna sedemikian rupa bagi pendidikan. Namun, disadari pula bahwa ilmu pengetahuan hanya mampu menerima kebenaran sementara. Maka dalam hal ini hanya dapat mewakili satu metode saja dalam memberikan gambaran secara menyeluruh dalam menghadapi dunia realita. Muhammad Iqbal mengatakan bahwa agama dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai dunia kenyataan secara lengkap dan menyeluruh. Maka agama mempunyai kedudukan yang pertama dan utama. Agama tidak dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan, namun agama lebih merupakan penyempurna yang dapat mengimbangi pemikiran yang diperoleh dalam ilmu pengetahuan. Agama adalah sumber yang sedemikian penting bagi kehidupan manusia, sehingga hal-hal yang bersifat religius dapat diraih untuk kemaslahatan umat manusia. Muhammad Iqbal berpendapat bahwa kebenaran yang diperoleh dari akal pikiran tidak dapat membangkitkan semangat hidup yang mendalam pada pribadi manusia, sedangkan agama lebih berhasil membangkitkan harkat, martabat individu dan bahkan mampu mengubah masyarakat seluruhnya. Agama dapat mengubah kembali sikap penuh keyakinan bagi manusia sehingga dapat tampil sebagai pribadi baik saat ini hingga masa-masa yang akan datang. Agama yang diartikan dalam hal ini adalah agama yang memiliki manifestasi setinggi mungkin demi terwujudnya kehidupan hidup di dunia dan di akhirat. Yang terakhir, nomor 5, yaitu merangkum video Zoom seminar yang berjudul Internalisasi Nilai Moderasi Beragama dalam Praktek Pendidikan di Indonesia. Moderasi beragama memiliki ranah cukup banyak dalam sebuah buku yang disampaikan oleh Mu'allim Husin, yaitu moderasi beragama, bagaimana menata hubungan sesama manusia, moderasi beragama, bagaimana menata hubungan dengan agama, dan bagaimana menata hubungan dengan negara. Moderasi juga memiliki arti, yaitu sesuatu yang terbaik, sesuatu yang ada di tengah yang biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan kikir. Fakta keberagaman di Indonesia yaitu 300 etnik atau 1340 suku, 700-an bahasa daerah, dan 6 agama besar. Kenapa moderasi beragama? Karena moderasi beragama sangat penting dipahami oleh kaum beragama di Indonesia. Setidaknya moderasi beragama ini ingin membentuk 3 kesalahan sekaligus dalam umat beragama, yaitu kesalahan personal atau individu, kesalahan sosial atau bermasyarakat, dan kesalahan berbangsa atau bernegara. Dan dijelaskan lagi apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama harus dipahami dengan sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri eksklusif dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan inklusif. Tidak bisa dipungkiri jika masih banyak orang yang salah paham tentang moderasi beragama. Mereka beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama berarti tidak teguh pendiriannya, tidak serius, atau tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Dan pentingnya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia dalam bidang pendidikan adalah
Pendidikan terkait erat dengan generasi penerus. Ilmu pengetahuan ditransfer melalui lembaga pendidikan, pendidikan karakter moral melalui lembaga pendidikan, dan modal serta pengalaman kepemimpinan generasi penerus diperoleh melalui pendidikan. Nah, itu tadi adalah jawaban dari 5 pertanyaan sekaligus. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyebutan kata ataupun hal yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.